Jadi persoalan banjir ini masalahnya banyak. Jadi rangkaiannya atau rentetannya atau problemnya itu banyak. Sebab musababnya itu banyak. Betul. Banyak. Jadi ya harus diselesaikan semuanya, nggak hanya cuma satu persatu ya nggak selesai. Anda masih mendengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Masih di Sersan Ngopi serius santai ngobrol pagi-pagi. Nah, masih bersama dengan Bapak Tohari Aziz, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan, dan juga sekali lagi Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih untuk periode 2021-2025. Senang sekali sudah kita ngobrol di kurang lebih ada 2 segmen dengan beliau. Ngobrol beliau seperti apa dulunya, beliau juga berpolitik sudah lama sekali sahabat Onyx, dan saya kembali dapat ilmu baru nih Pak, bertemu dengan Bapak. Mungkin kalau kita bicara umur hanya angka, tapi cara berpikir orang itu yang perlu kita tahu Pak. Ya, baik Bapak sudah terpilih sekarang alhamdulillah warga Kota Balikpapan pastinya percaya dan yakin akan Bapak kedepannya bersama dengan Bapak Rahmat Masud, Wali Kota. Betul. Harapan kita pasti besar sekali. Kita ingin menjadi Balikpapan yang lebih baik lagi daripada sekarang. Yang sekarang sudah baik, kita pengen lebih baik lagi. Dan yang pasti yang pengen kita tahu adalah 100 hari kerja nih Pak. Di saat mulai pelantikan nanti, selesai pelantikan Bapak akan memulai tugas Bapak sebagai Wakil Wali Kota nih Pak. Nah, 100 hari kerja pertama apa yang Bapak bakal lakukan untuk Kota Balikpapan nih Pak? Jadi istilah dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak ada yang mengatakan 100 hari, 150, 200, 300, tidak ada. Begitu kita dilantik ya harus langsung running well kan gitu. Betul. Langsung bekerja. Gak usah pakai target 100 atau 200, ya langsung bekerja. Iya. Kan sudah ada guidance-nya. Pertama tentunya ya harus ada konsolidasi dengan ASN kan gitu. Betul. Karena pemerintah daerah kan aparaturnya mulai dari sekretaris daerah, asisten, kepala dinas, sampai camat, lurah dan RT kan. Ya kita konsolidasi dulu ke dalam. Harus cair dulu kan gitu. Ini kan habis perhelatan politik. Nah, betul. Pasti ada suasana yang ada sedikit perasaan ya, agak itu kita pahami kan ya, gitu. Betul Pak. Tapi nggak boleh berlama-lama. Betul. Dari sekarang pun udah harus mulai recovery kan gitu. Benar Pak, harus seperti itu. Ini kan pemerintah, jangan mengorbankan masyarakat kan gitu. Iya benar. Kalau memang ada masalah pribadi ya sudahlah. Karena kita tujuannya jangan sampai itu dibawa-bawa ke ranah politik Pak ya. Kita pengennya juga semuanya baik-baik saja. Profesional betul Pak. Itu yang kita butuhkan, profesionalitas kerja. Dan yang pasti di saat mulai menjabat nanti udah dilantik, selain konsolidasi nih Pak dengan beberapa dinas terkait, apa yang bakal Bapak lakuin? Jadi Pak Haji Rahmat ini kan incumbent, beliau saat ini juga masih menjabat sebagai wakil wali kota. Dan saya pun di DPRD kan juga baru bulan September kemarin saya mengundurkan diri kan. Mengundurkan diri, oke baik. Artinya evaluasi termasuk inventarisasi persoalan kota, saya pikir kan sudah ada semua kan gitu. Ya. Tinggal koordinasi. Ya, ini yang penting. Bagaimana solusi ke depan? Hari ini saya yakin sudah ada solusinya, tapi belum semuanya terselesaikan dengan baik kan gitu. Ya. Nah tugas kami ya menyelesaikan kan gitu. Betul. Termasuk tantangan kota karena lagi COVID, inovasi kita ke depan seperti apa untuk menggerakkan ekonomi, lalu termasuk untuk menjaga agar masyarakat Balikpapan sehat dan COVID tidak meluas lagi kan gitu. Betul. Itu kan upaya-upaya yang sekarang harus kita hadapi. Iya. Yang real sekarang adalah masalah COVID dan ekonomi kan gitu. Nah itu yang memang harus, itu sebenarnya itu berdampingan Pak ya, ekonomi dan juga pandemi seperti ini. Karena mengingat juga di saat kita harus tetap stay safe juga, tapi di sisi lain kita harus bekerja juga Pak. Harus berjalan. Itu yang karena roda ekonomi pemerintahan harus tetap berjalan. Harus berjalan seperti itu. Oke. Nah kalau kita melihat dari sistem ekonomi juga untuk teman-teman industri kreatif, teman-teman milenial nih Pak. Nah ini kita masuk ke milenial nih Pak. Oh ya, keren itu, keren. Iya, karena bicara milenial mereka punya segudang kreativitas yang harusnya mereka salurkan. Oke Pak, untuk teman-teman milenial sendiri nih, dari Bapak Tohari sendiri melihat teman-teman milenial Kota Balikpapan seperti apa untuk saat ini Pak? Jadi pertumbuhan lalu kreativitas anak-anak muda Balikpapan ini sangat luar biasa. Kita melihat dari sudut Kota Balikpapan dari ujung ke ujung, itu semua industri yang tumbuh adalah industri kreatif, dan pelakunya rata-rata anak-anak muda, anak-anak milenial kan gitu, baik di bidang UMKM, di bidang
apa itu fashion, di bidang olahraga pun juga anak muda, di bidang apa ya, yang aplikasi kan gitu, itu anak muda semua. Jadi di saat pandemi COVID ini kan banyak kegiatan yang dilakukan melalui tidak berinteraksi dengan banyak orang kan gitu. Betul. Itu industri apa itu e-sport, online segala macam, ini kan luar biasa. Termasuk anak-anak kita ke mall kan kurang kemarin. Iya, betul. Jadi banyak mereka melihat branding ataupun trading itu lewat aplikasi kan gitu. Aplikasi. Mereka belanja lewat aplikasi. Nah ini apa itu potensi yang sangat baik yang harus kita explore kan gitu untuk anak-anak muda kita. Yang pertama adalah kita berikan motivasi, kita berikan ruang, kita berikan fasilitas, dan kita harus turun juga supaya mereka merasa wah saya dekat dengan semuanya kan gitu. Jangan hanya sekedar memerintahkan saja. Jangan hanya sekedar menyuruh saja, tapi ikut ambil bagian juga di situ. Bukan eranya lagi memerintah kan gitu. Ya. Tapi eranya kita bersama-sama. Betul. Bersama-sama berkolaborasi kan gitu. Iya, betul sekali, jadi Pak. kita juga jadi muda lagi kan gitu. Iya, makanya saya bilang umur tuh cuma sekedar angka, Pak, ya. Bergaul dengan teman-teman milenial yang muda dengan cara berpikir terbuka mereka, sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua juga, Pak. Termasuk radio ini perannya kan luar biasa nih. Iya, terima kasih, Pak. Informasi kepada masyarakat, ke adik-adik kita. Karena kalau kita bicara soal himbauan dan juga informasi, kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dan juga memberikan informasi yang baik buat masyarakat Kota Balikpapan, Pak. Ya. Pak, kalau melihat kita masih bicara milenial nih, Pak, teman-teman industri UMKM juga, teman-teman industri kreatif Kota Balikpapan juga. Kalau untuk brand lokal sendiri, menurut Bapak ada pertumbuhan gak sih, Pak, untuk Kota Balikpapan nih, teman-teman industri kreatif, Pak? Jadi waktu kampanye kemarin, mohon maaf ya, saya cerita kampanye kemarin, saya dibantu oleh Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah. Begitu turun dari pesawat, beliau kan belum sempat sarapan. Saya tanya, Mas Ganjar, karena senior saya di Gemini kan gitu. Mas, nanti mau sarapan apa? Ini ada soto Makassar sama nasi kuning. Nasi kuning, langsung. Jadi brandnya nasi kuning di Balikpapan. Kalau sarapan, kalau belum nasi kuning. Belum kan nasi gitu. kuning. Itu juga jadi brandnya kan gitu. Iya, betul. Yang kedua, Mbak Oneng, Rika Diah Pitaloka, bantu saya juga kampanye. Jadi pertanyaan, Mas, aku mau cari batik. Batik Balikpapan ada nggak? Wah, ada, Mbak. Ada dong. Iya. Ada, saya bilang. Saya ajalah ke itu toko batik kan. Wah, seneng banget itu. Jadi sempat kita ini debat. Polanya pola apa itu anggrek, atau pola apa namanya? Yang hewan di laut itu cumi-cumi. Saya sampaikan sama Pak Ketua saya, Pak Ketua, Pak Puang Jenderal kan. Ini motifnya bukan cumi-cumi, ini anggrek ini. Siapa bilang anggrek, cumi-cumi ini. Coba rasain, Pak, ada tintanya itu. Padahal kalau khasnya di Balikpapan Kalimantan Timur kan ya anggrek luwek, kersik luwek kan gitu. Betul. Ya tapi cumi-cumi juga banyak, kita kan pantai kan. Iya, betul sekali, Pak. Jadi sampai seperti itu. Jadi Mbak Rika tuh sampai banyak bawa apa itu, belanja batik Kalimantan. Jadi benar-benar batik Balikpapan itu cukup membantu teman-teman industri kreatif juga, Pak, ya. Jadi kalau melihat pertumbuhannya cukup. Ya tinggal nanti ke depan nanti kita berikan motivasi, berikan fasilitas agar batik Balikpapan itu 100% dibatik oleh warga Balikpapan. Warga Kota Balikpapan. Karena sebagian kan masih kita cetak di luar Balikpapan. Oh, seperti itu, Pak, ya. Oh, jadi belum benar-benar warga kota sendiri yang ini ke depan membuat. Kita harus sana. Sehingga apa? Akan tumbuh kegiatan masyarakat kota. Ibu-ibu yang hari ini belum banyak kegiatan di rumah karena ibu rumah tangga, nanti ada kegiatan tambahan kan gitu. Iya, betul sekali, akhirnya Pak. menjadi produktif. Nah, ini dia. Tidak pasif kan gitu. Sudah ada kegiatan yang produktif juga, masyarakat kota semua bekerja dan itu membantu roda perekonomian pastinya, Pak. Ya, luar biasa, sahabat Onyx. Biaya dapur kan gitu. Iya, betul. Biar dapur tetap ngebul, Pak. Uang belanja bertambah. Iya, betul, luar biasa ya. Oke, sahabat Onyx, dan seperti kita dengar juga, kita saksikan juga di Onyx Radio 887 FM di Onyx Instagram. Dan juga di Facebook Onyx Radio Indonesia. Pola pikir beliau yang terbuka juga, dan yang pasti dengan adanya beliau menjadi wakil wali kota terpilih Kota Balikpapan, semoga teman-teman di industri kreatif juga nih dan teman-teman milenial juga bisa bersinergi, Pak. Anak muda. Termasuk olahraga penting tuh, anak muda gitu. Itu bisa menjadi
tren juga sebenarnya Pak. tren Iya. menjadi tujuan pariwisata juga. Betul. Karena kita banyak punya fasilitas. Hmm. Stadion, indoor, Iya. outdoor kan banyak kita ya. Ya, di Taman 3 Generasi itu juga Pak ya. Taman 3 generasi. Iya, Saya bisa suka berolahraga. jogging di sana. Wah, saya boleh nih sekali-sekali jogging sama Bapak Boleh, nih. boleh. Luar biasa nih. Jadi, sahabat Onyx, semua sektor yang benar-benar dipikirkan oleh beliau juga. Jadi, semua bisa merasakan dampaknya nanti Pak ya. Insya Itu Allah, harapan insya kita. Allah. Dan yang pasti dengan pertanyaan Rega tadi, ternyata beliau mengatakan bukan satu hari kerja, tapi di saat sudah ketok palu ya udah kita mulai kerja sampai dengan titik darah penghabisan. Benar-benar buat Kota Balikpapan Pak ya. Tidak ada yang namanya 100 hari kerja, 50, 200 nggak ada. Yang penting sudah memang dipilih, ya udah kita kerja sesuai dengan apa yang sudah kita janjikan kepada Insya Allah, masyarakat. insya Allah, Baik insya Allah. Bapak, terima kasih Pak. Nanti kita lanjut lagi, Terima masih kasih. ada segmen terakhir kita di Sersan Kopi bersama dengan Bapak Tohari Aziz. Jangan kemana-mana. Masih disiarkan langsung dari Studio Soto Makan Coffee and Roastery, Gedung Kreatif Onyx Radio di Sersan Kopi Serius Santai Ngobrol Pagi-Pagi. Dan kita udah masuk ke segmen keempat atau sesi keempat di talk show bersama dengan Bapak Tohari Aziz. Beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Balikpapan dan juga sekaligus Wakil Wali Kota Balikpapan terpilih untuk periode 2021-2025. Bapak, sudah 3 segmen kita lalui untuk pagi ini nih. Luar biasa, banyak sekali cerita, banyak sekali berbagi informasi menarik untuk sahabat Onyx dan juga buat Rega Dinata tentunya. Dan jangan lupa juga buat sahabat Onyx yang belum follow Instagram Bapak. Nah, Bapak ini punya Instagram sahabat Onyx. Instagram Bapak, boleh Bapak yang informasin Pak? Ya, Instagram saya boleh di-follow di Tohari Aziz _ Ya, jadi ejaannya THOHARI Ya. Aziz Pak ya, nggak Tango pakai S. Hotel Oscar Hotel Alfa Romeo India Alfa Zulu India Zulu _ Ya, oke, itu dia sahabat Onyx. Jadi silakan di follow di Instagram ya. Kalau untuk Facebook Pak, Tohari Aziz. nggak pakai underscore. Enggak pakai. Nggak pakai underscore. Bedanya kalau di IG pakai underscore, kalau di Facebook nggak pakai underscore. Betul. Nah, Bapak, kita lanjut lagi nih ngobrolnya. Nah, bicara dengan segala kegiatan dan juga segala kesibukan Bapak untuk hari ini, di saat Bapak nanti sudah menduduki pemerintah Kota Balikpapan, sudah menjadi Wakil Wali Kota Balikpapan, Pak. Misalnya nih Pak, untuk proyek-proyek kedepannya untuk Balikpapan yang menurut Bapak ini urgent untuk segera dilakukan, apa nih kira-kira Pak kebijakan yang harus Bapak keluarkan? Persoalan Balikpapan itu ada persoalan di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Ya. Yang masyarakat sekarang masih banyak merasakan persoalan di lapangan adalah masalah banjir kan gitu. Masalah banjir. Ya itu dulu kan gitu. Itu harus ditangani dulu. Ya. Lalu persoalan mengenai PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ya. Masalah zonasi, masalah BL dan segala macam, ya segera kita koordinasikan dengan kepala dinas nanti kan gitu. Betul, betul. Kalau untuk banjir sendiri nih Pak, kan ini sudah menjadi, kalau saya bilang ini penyakit tahunan sebenarnya untuk Kota Balikpapan ya. Setiap tahun banjir. Ya. Menurut Bapak solusi yang sebenarnya harus dilakukan apa sih Pak? Ya normalisasi sungai itu sangat penting kan gitu. Ya. Artinya kalau memang anggarannya itu belum mencukupi, ya harus dinormalisasikan dulu. Ya. Air dialirkan ke muara, ke Ya. laut kan gitu. Itu bagaimana supaya nggak ada sumbatan-sumbatan. Demikian pula kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya. Edukasi pertama adalah ya sudah gotong royong supaya jangan membuang sampah ke selokan, ke parit. Lalu juga kita harus ada pola supaya air itu bisa ditampung juga kan gitu. Misalnya Baik. tabungan air hujan kan. Tabungan gitu. air hujan. Supaya nggak semuanya dibuang ke parit, ke sungai ke kan. parit, gitu. betul. Bisa Itu kan meluap bermanfaat ini. bisa untuk nyuci motor, nyuci Iya. piring, nyuci apalah di rumah kan gitu. Jadi nggak Air semuanya air hujan. dibuang kan gitu. Betul, ada fungsinya juga Ada Pak. Bisa fungsinya. berguna juga Artinya buat memang kebutuhan ya, rumah ada tangga. kebersamaan kan ya. Memberikan edukasi, memberikan kesadaran. Demikian pula ya harus kerja cepat. Bagaimana persoalan-persoalan tentang sumbatan-sumbatan drainase tersier, sekunder ataupun primer itu harus segera diatasi kan. Saya pikir roadmapnya udah ada roadmapnya. Betul. Cuman bagaimana persoalan ini kan belum selesai sampai hari ini. Ya ke depan harus kerja cepat. Harus segera diselesaikan Iya. Pak ya. Karena mengingat ini bukan masalah personal tapi juga belum masalah bersama, masyarakat kota termasuk bersama masalah penegakan hukum terhadap Ya. lingkungan hidup ini juga penting. Jadi persoalan banjir ini masalahnya banyak. Jadi rangkaiannya atau rentetannya atau problemnya itu banyak. Sebab musababnya itu banyak. Betul. Banyak. Jadi ya harus diselesaikan semuanya, nggak hanya cuma satu persatu ya nggak selesai. Ya. Harus komprehensif, harus bersama-sama. Ya, tidak boleh Simultan. 1-2 orang saja Pak Termasuk ya. bagaimana kita menghijaukan kembali kawasan yang kemarin sudah gundul kan Ya. gitu. Termasuk rekan-rekan pengusaha perumahan, bagaimana juga harus ada Perizinan. regulasinya. Ya. Lalu bagaimana kalau amdalnya itu harus ada bosom dibangun juga bosom kan gitu. Ya, betul. Jangan diserahkan semuanya ke pemerintah, habis dana pemerintah nggak cukup kan gitu. Berarti harus bersinergi juga dengan swasta Harus tentunya Pak. sinergi dan Ya. harus
kita sama-sama disiplin lah, punya tanggung jawab bersama kan. Ya, betul sekali Pak. Iya, Ini kan? yang menurut saya luar biasa. Saya udah menangkap maksud dari percakapan kita untuk hari ini, Bapak. Saya mau ngucapin terima kasih sekali lagi nih Pak, Sama-sama, sudah bisa terima datang ke kasih. sini dan juga informasi yang sudah Bapak sampaikan. Salam. Satu pertanyaan lagi nih Pak. Misalnya nih Pak, ini kan sering timbul ada pertanyaan besar di luar nih Pak. Kalau sudah jadi entar Bapak sudah duduk di sana, kita masih bisa ketemu Bapak nggak sih? Nah, misalnya nih Pak. Misalnya ada masyarakat yang pengen langsung ketemu dengan Bapak untuk memberikan masukannya dia. Ya. Harus ada. Jadi gini, insya Allah saya ini kan berangkat dari masyarakat Marahen kan, masyarakat bawah kan. Oke. Saya lebih suka nongkrong di warung kopi, nongkrong di pinggir jalan, ibaratnya kan seperti itu. Ya mungkin ke depan nanti pola-pola apa itu ngobrol bareng dengan masyarakat itu lebih soft kan gitu, lebih apa ya, lebih merakyatan gitu. Baik. Jangan ada batasan-batasan lagi kan. Betul sekali. Jangan Sekarang ada juga nggak ada lagi. batasan, cuman ke depan harus lebih rileks lagi. Betul. Ya seperti inilah kita diundang Mas Galih kan gitu, ngobrol disuguhin teh kan udah nyaman kan. Masyarakat kita kan gitu. Siap Bapak. Terima kasih, semoga ini menjadi awal yang baik juga buat kita semua ya. Sahabat Onyx, Bapak Tohari Aziz seorang bekerja keras yang tidak idealis. Bapak Tohari Aziz memberikan yang terbaik untuk warga kota dengan cara yang dinamis. Bapak Tohari Aziz, Bapak milenial yang punya misi dan juga visi untuk industri kreatif di kota Balikpapan yang agamis. Bapak Tohari Aziz dengan segala pola pikir beliau yang terbuka dan realistis. Sekali lagi selamat Bapak untuk terpilihnya Bapak Tohari Aziz telah menjadi terpilih. Selamat juga untuk Pak Rahmat Masud dong. Ya, tentunya juga selamat kepada Bapak Wali Kota terpilih Haji Rahmat Masud SE sebagai Wali Kota Balikpapan dan Bapak Rahmat Tohari Aziz selaku Wakil Wali Kota Balikpapan periode 2021-2025. Harapan kita sekali lagi semoga kelak menjadi panutan yang baik untuk warga Kota Balikpapan. Amin. Ya, terima kasih juga untuk sahabat Onyx dan juga tim dari Bapak Tohari Aziz yang sudah datang hari ini juga. Dan juga tentunya untuk sahabat Onyx yang sudah ikutan nonton live kita di Instagram Onyx Radio 887 FM dan juga sudah gabung di Facebook Onyx Radio Indonesia. Reka Dinata pamit dari Sersan Ngopi, sampai ketemu lagi minggu depan. Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Baru saja Anda dengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Jangan lupa dengarkan kembali tiap Rabu pagi jam 10 sampai jam 11 siang. Sersan Ngopi hanya ada di Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life.